A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, salah satu yang harus pandai kita menatanya adalah kemampuan menata agar kita bersangka baik kepada sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau dalam rukun iman itu ada namanya percaya atau beriman kepada qada dan qadarnya Allah SWT. Sebenarnya ini yang menjadi kekuatan, karena rasa percaya pada sesuatu yang belum terjadi, kalau bukan karena ada yang kita yakini kepada sesuatu yang lain itu berarti keyakinan kepada Allah, maka kita akan merasa capek, merasa khawatir gitu ya. Minggu depan saya sehat nggak? Kira-kira gitu. Nanti kalau sudah pensiun gimana ya? Kira-kira gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sering membuat kita khawatir kepada apa yang belum terjadi. Yang kedua, kemampuan kita untuk menata bahwa tidak semua yang kita selera itu, yang kita mau itu, yang kita hajatkan itu harus terjadi kepada diri kita dan harus kita dapatkan. Ini juga harus pandai menata hati. Kalau enggak, ya itu tadi, kita akan terjebak dengan, ya kalau kita levelnya orang taat, maka kita terjebak dengan buruk sangka. Kenapa saya orang taat tapi kok begini yang terjadi? Kalau kita orang yang berhitung, maka jebakannya adalah capek pun awak jadi orang taat, gini-gini juga ya. Bagus kayak gini ya. Jadi, dan itu jebakan-jebakan itu setan yang antar kepada kita sebagai model berpikir. Jadi dia akan bilang secara imajinatif, dia akan sampaikan kepada sistem berpikir kita. Dia bilang, yang kau cari apa ini di dunia ini? Sama tuh ya. Salah satu orang kenapa malas atau berhitung bersedekah itu tahu kenapa? Karena diperkenalkan oleh setan kepada kita tentang capeknya dan rumitnya kita mencari uang ini, harta ini. Sehingga dia bilang, capek kau nyarinya, percuma, cuma-cuma kau kasih sama orang. Sama itu ya, dalam level rumah tangga. Pernah enggak Bapak Ibu terfikir begini? Sudah belasan tahun aku menikah, sudah puluhan tahun saya menikah. Semua uang yang saya cari untuk keluarga aja, enggak pernah saya nikmati. Hari ini mau ku nikmati dulu uang gue nih. Masa asik anak yang nikmati, istri yang nikmati, suami yang nikmati, keluarga yang nikmati. Hati-hati Pak, pikiran yang seperti ini ada kalanya benar, tapi ngeri-ngeri sedap ini Pak. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa bisa begitu? Karena memang ini kalau mau diruntut logika teologiknya, logika keimanannya, sebenarnya yang hakikat dari nikmat yang kita miliki itu sedikit sebenarnya. Sisanya adalah nikmat orang lain. Orang lain ini mulai dari anak, mulai dari istri, mulai dari keturunan, mulai dari saudara, mulai dari orang yang gak dikenal, mulai dari peminta-minta, mulai dari tukang parkir. Nikmat orang lain yang Allah titipkan melalui diri kita. Dan kita harus paham itu. Kalau enggak, kita ini kelihatan rakus. Ya, makanya kenapa di dalam surah Ad-Duha itu 2 kali situ Allah sebut tentang yatim. Ini contoh ya. Alam yajidka yatimam fa'awa. Nanti disebut wa wajadaka dhallam fahada. Jadi kalau engkau didapati Allah sebagai orang yang sesat,
Dolin, dolan itu walad dolin. Ya, maka Allah yang meluruskannya. Wa wajadaka ailam fa'aghna. Kalau didapati Allah engkau sebagai orang yang kekurangan, maka yang mencukupkan itu adalah Allah. Fa'ammal yatima fala takhar. 2 kali yatim diceritakan. Jadi kepada anak yatim jangan dihardik, jangan dikucilkan, jangan diambil haknya. Nah, nanti kita bertanya kalau bicara tentang kausalitas. Saya nggak pernah kok menghardik anak yatim Ustadz, karena di keluarga kami anak yatim nggak ada katanya. Oh, bukan begitu terminologinya, itu terlalu sederhana. Kita luaskan lagi terminologinya. Coba dari seluruh perjalanan dan akses kehidupan kita, berapa kali kita berinteraksi dengan anak yatim? Dan seberapa hebat kita menggembirakan hatinya? Pertanyaan itu yang penting. Ini bukan tentang kita punya keluarga dari yatim atau tidak. Kira-kira begitu ya. Jadi inilah yang menjadi nilai-nilai yang harus kita kuatkan di dalam diri kita agar kita pandai menata diri, Pak. Ya. Yang pertama, jangan khawatir kepada sesuatu yang belum terjadi terkait qada dan qadar. Ya. Yang kedua, jangan terlalu khawatir kepada sesuatu yang kita cita-citakan tapi mungkin belum terjadi kepada diri kita. Nah, yang ketiga, kita juga harus pandai menata diri bahwa yang kita sukai itu kadang-kadang harus kita hindari. Yang kita selerai itu kadang-kadang harus kita jauhkan. Ini masih muda aku Ustaz, masa nggak boleh ku nikmati hidup ini? Kalimat ini benar, Pak. Tapi bahaya kalau dibenar-benarkan. Itu dia. Jadi saya bilang setan itu dia pandai bermukim di kalimat-kalimat yang sangat rasional pada keadaan kita. Ya. Lagi capek, bad mood, bete, berantem pula dia sama istrinya misalnya, atau seorang istri berantem sama suaminya. Ya, pergilah dia healing. Di tempat healing kenalan sama orang baru. Enak pula ngomongnya, ya kan? Dapat chemistry-nya. Dibilangnya pula, baru kali inilah aku ngomong sama perempuan yang setengah jam aja sudah kayak soulmate. Waduh, berat. Jadi sulit, Pak. Setan itu pandai dia. Dia kasih tempat-tempat yang strategik kepada kita. Nanti bangunan berpikirnya gimana? Ya. Asik dimarahi istrimu aja kau nikmati hidup ini. Orang kau yang cari duit kok, masa kau kalah sama dia? Wah, frame-nya cantik betul, Pak. Akhirnya terjadilah perselingkuhan, tak maulah bertanggung jawab lagi kepada istri dan anak. Muncullah kalimat, kau pikir siapa kali kau? Berantakan semua, Pak. Nah, saat itu bukan dianggap kita tidak paham, tapi kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Makanya kalau ditanya apa bedanya rukun iman dan rukun Islam itu? Rukun Islam itu bangunan zahir. Rukun iman itu bangunan batin. Ya. Jadi syahadah, salat, puasa, zakat, berangkat ke Baitullah, haji itu bangunan zahir. Tapi bangunan batinnya juga harus seiring, seimbang. Takut, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat. Karena semua yang disebutkan pada keimanan itu harus dikerjakan dengan sempurna. Bapak Ibu, kenapa saya harus sampaikan 3 variabel ini? Karena saya mau mengajak kita ini berarti pada usia yang produktif. Kita masih bekerja, kita masih muda, kita masih usia yang sangat baik. Kita akan diuji dengan 3 variabel ini. Pernah nggak kita mendengar misalnya manusia itu akan terjadi 2 kali sampai 3 kali perubahan dirinya. Ya, fase kecil sampai dengan menjelang dewasa, fase dewasa menjelang tuanya, dan masuk pada usia yang tua. Maka bagaimana terminologinya? Terserah, kita yang bangun. Tapi grid terhadap keimanan itu semakin tertapak umur kita, maka harus semakin tinggi. Ya.
Nabi Muhammad menjadi rasul usianya 40. Begitu toh? Lalu apa yang mau kita definisikan dari usia Rasul 40? Ya, saya kebetulan baru pulang dari Cina beberapa hari lalu. Salah satu yang kita kunjungi itu ada di Guangzhou dan Xinjiang. Beberapa orang yang kita temui termasuk dari perusahaan media dan teknologi, dia sampaikan, kami kalau perusahaan-perusahaan yang high speed, perubahan aksesnya cepat seperti teknologi, kami cari pekerja yang usianya sangat produktif. Usia 19, usia 20, bahkan mahasiswa di sana yang belum selesai kuliah saja pun sudah diambil magang dan terus dipekerjakan, karena nanti di usia 40 dia sudah pensiun. Jadi umur 40 itu rahasianya besar. Kalau Rasul usia 40 seolah-olah pensiun dari syahwat keduniaan menuju kepada dakwah teologik. Lalu beberapa perusahaan high teknologi di Cina mempensiunkan pekerjanya di usia 40, dipekerjakan usia 19, 20, umur 40 sudah pensiun. Apa makna di balik umur 40? Kalau saya mau melihat dari konteks kajian dan pendalaman saya dari maqasid, saya mau katakan ternyata fase perubahan, kalau istilah orang kampung dulu, puberitas manusia itu bisa terjadi 2 atau 3 kali katanya, puber. Maka perubahan itu indikator keimanannya harus semakin kuat. Nah, inilah yang mau ditanya. Sekarang pertanyaan itu penting. Dulu awak tempus takut sama mama. Yang penting mama jangan tahu. Tahu tempus, Pak? Buka tengah hari itu ya kalau bulan puasa. Nah, kesini-sini setelah usia sudah mulai tinggi, tempus itu bukan takut sama ayah sama mama, karena kita udah bekerja, nggak penting kali itu. Bisa nggak dinaikkan grade-nya? Bukan tidak takut sama siapa-siapa, bukan begitu. Itu yang makin salah. Takut kepada Allah, karena Allah kasih kita hidup mewah, istimewa, sempurna, tapi memilih untuk tidak berpuasa. Kira-kira itu case-nya. Itu case-nya. Nah, nanti kesana-sananya bagaimana? Nah, perjalanan inilah yang penting kita tapaki. Ustadz, untuk apa itu yang Ustadz bilang itu? Waduh, kenapa ditanya untuk apa? Tapi karena ditanya, ayo kita jawab. Karena kita ini melewati enaknya berdunia ini sangat teknis, sangat sebentar, dan sangat kasuistik. Ada orang suka makan nasi goreng. Dulu kalau kita waktu SD, mungkin usia-usia saya ya, bapak-bapak yang 40-an misalnya, di SD itu kan dulu suka buat biodata, nama, alamat, makanan kesukaan, minuman kesukaan. Masih ingat nggak itu, Pak? Makanan kesukaan itu makes, minuman kesukaan itu mikes. Lalu dia buat makanan kesukaan itu nasi goreng, minuman kesukaan itu jus pokat. Pertanyaannya, apakah bisa dia selama setiap hari makan nasi goreng, setiap hari makan minum jus? Nggak bisa. Nah itu dia. Jadi makanan kesukaan itu hanya dijadikan simbol saja. Kira-kira kalau ditanya dari semua makanan yang dihidang ini, apa yang Anda suka? Saya suka nasi goreng. Tapi kalau udah 5 hari ini makan nasi goreng aja, besok disuguhkan nasi goreng pun dia mau muntah. Kira-kira gitu kan. Kenapa? Karena akses perubahan akal manusia ini sangat tinggi, Pak. Karena akses perubahan itu sangat tinggi, kita nggak boleh terjebak pada akses perubahan itu dia. Makanya kalau disebut para penyair dulu, apakah ada cinta yang abadi? Jawabannya nggak ada memang, Pak. Mana ada cinta yang abadi, Pak? Keabadian itu adalah rasa takut kepada yang maha memiliki. Itu yang abadi itu. Sama ya, apa sinyal kepada siapa yang nggak pernah putus. Itu sinyal kita kepada Khalik. Sinyal kepada manusia itu akan putus, Pak. Kalau kita jadi pejabat, semua anak buah kita menghormati kita. Begitu kita pensiun, apakah kita dihormati?
Nah, itu pertanyaan itu ya. Kepada guru juga begitu. Makanya hati-hati, adab kepada guru ini memang penting ya. Sama seperti orang tua. Apakah seorang anak yang tidak pernah menghargai orang tuanya karena orang tuanya nggak pernah membantu dirinya ketika dia sekolah, itu adalah perbuatan yang benar. Waktu dia sambutan wisuda S3, dia sampaikan terima kasih kepada pembimbing saya, terima kasih kepada dosen-dosen saya, terima kasih kepada si Anu, ya, kepada kawan-kawan saya. Enggak diucapkannya kepada ayah ibunya. Lalu ditanya oleh kawannya, kenapa kau tidak ucap kepada ayah ibumu ucapan terima kasih? Aduh, kok untuk apa ya? Saya juga bingung tuh. Ayah saya enggak pernah ngasih uang kuliah saya. Emak saya pun nggak tahu apa itu S3 ini, nggak tahu dia, orang-orang kampung katanya. Nggak pernah orang tua saya membantu saya kuliah. Saya kuliah ini berdiri sendiri nih. Kira-kira bapak ibu mau marah nggak sama anak ini? Hati-hati. Jadi kalau kita sudah pakai akal kausalitas untuk mengukur kebaikan dan kebenaran, maka semua tidak akan pernah ada yang abadi. Hari ini aku puji engkau karena kau bermanfaat kepada saya. Besok kalau kau tidak bermanfaat kepada saya, jangan harap aku bisa memuji engkau. Itu yang terjadi, Pak. Itu bahaya. Makanya sama konteks kita bertuhan. Hati-hati, Pak. Kalau hari ini Allah masih kasih kita enak sesuai dengan ekspektasi, mungkin kita jadi orang taat. Esok lusa boleh saja ketaatan kita tidak berbanding lurus dengan apa yang kita hajatkan. Pertanyaannya, sejauh mana tingkat ketaatan itu terjaga dengan baik? Maka ini PR tuh, makanya saya bilang tadi ada 3 variabel itu untuk tidak merubah paradigma. Ya, cuman lah Ustadz, saya kepengen makan enak, tapi yang datang nggak pernah ada yang enak. Nah, udah dituruni gridnya. Yang penting bisa makan, nah gitu dia. Cuman lah Ustadz, awak pengen makan, tapi nggak ada makanan. Turuni gridnya lagi. Walaupun nggak makan, yang penting sehat. Gitu, bisa nggak diturun-turunkan gridnya agar semuanya pantas, Pak? Kalau kita harus menghakimi takdir Allah itu sesuai dengan apa yang kita mau, waduh, kucar kacir nih hidup kita ini. Berat sekali, Pak. Padahal nanti kalau kita sebut begitu kita sudah wafat, Pak. Ya, saya doakan kita panjang umur semua lah, saya juga ya. Kalau kita sudah wafat, Pak, semua perjalanan kehidupan kita berikutnya dimulai dari nol. Jadi dimulai dari nol itu bukan hanya Pertamina aja, Pak. Alam kubur itu dimulai dari nol. Ustadz, serius lah Ustadz, serius. Kalau nggak percaya matilah dulu kalau nggak percaya. Iya. Bagaimana mengukurnya? Kita wafat, meninggal ini orang, belum lagi ditanam, masih disemayamkan di rumah, nangis keluarganya di pinggir-pinggir ini. Udah nggak ada ayahmu, udah nggak ada uakmu, udah nggak ada kakekmu, nangis mereka kan? Padahal masih ada, Pak, belum ditanam, masih di situ orangnya, Pak. Bayangkan kalau orangnya ngomong, aku di sini nih, gitu. Apa nggak lari tuh orang semua di situ? Artinya kita sangat kejam kepada orang yang sudah wafat, padahal belum ditanam, Pak. Sudah kita bilang dia nggak ada. Artinya tidak ada artinya kita begitu, ruh sudah dicabut Allah. Udah selesai. Siapa yang mengakui mencintai kita? Anak mengakui kayak manalah kami hidup kalau nggak ada mama, katanya. Ece-ece itu jangan dipercaya kali. Kayak manalah kami hidup kalau ayah nggak ada, ece-ece itu jangan percaya kali itu. Ya, nggak ada itu, Pak. Begitu dia sudah ditanam, semua orang yang hidup akan belajar melupakan kita. Lagi-lagi saya bilang, kalau nggak percaya matilah dulu. Akan kita buktikan. Nah, saat itu kita masih baper. Menyangka bahwa anak istri kita menyayangi kita, suami kita, ece-ece itu, Pak, ada itu. 2 bulan setelah kita wafat, udah tanah ayah yang di Kebayoran itu gimana menurutmu? Udah mulai nanya waris. Udahlah, selesailah. Jadi oleh karenanya, ayolah. Saya sih mau ajak kita. Ini bukan lagi cerita tentang muda tua. Berhenti pada urusan umur. Ini urusan tentang kesempatan. Kalau selera beli sepatu baru sehingga kita mengumpul-ngumpul uang sehingga bisa beli sepatu baru itu, harus begitu pula lah kita belajar selera kepada semua amal yang kita kerjakan ini, meskipun benefitnya, keuntungannya tidak terasa praktis datang hari ini juga. Kalau makan, keuntungannya praktis, Pak. Begitu Bapak selesai makan, kenyangnya langsung Allah
kasih. Kenapa kita nggak pernah muak makan? Karena hasilnya cash. Sama kayak tidur. Tapi sholat ini kenapa kita mendelay? Karena hasilnya tidak cash. Akal kausalitas kita terus membangun alat hitung di kepala. Ya, sehingga akhirnya kita mencoba untuk merekayasa hidup kita. Udahlah, nggak sholat pun aman-aman aja ya. Ngapain pula? Wah, ini yang hati-hati. Ya. Nah, sedikit lagi. Habis ini kita tanya jawab. Maka bagaimana melihatnya? Kebetulan waktu yang masih Allah berikan. Ya. Kalau mau dibangun abstraksinya begini, Pak. Bapak-bapak pernah nggak nonton film itu, film barat ya, film Hollywood. Jadi manusia hidup ada timernya di sini, Pak. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, waktunya bisa bertambah. Kalau dia melakukan sesuatu, waktunya bisa berkurang. Itu sama kayak main game itu. Saya mencoba membangun itu secara teologik. Bayangkan kalau manusia hidup, misalnya Allah takdirkan dia lahir begitu, ditakdirkan Allah dia hidup 80 tahun. Begitu dia keluar dari rahim ibunya langsung muncul di sini timernya, konkret nampak 80 tahun. Langsung detiknya berkurang. Tuk, 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 tuk. Saya kira ini nggak ada yang berani tidur lama-lama, Pak. Saya kira nggak ada berani kita berlama-lama kepada urusan yang nggak pernah manfaat. Kenapa? Karena kita tahu batas kesempatan kita akan semakin. Saya harus sebutkan ini untuk mengingatkan kita dan termasuk mengingatkan saya semua. Kita semua ini. Jadi keterbatasan umur inilah yang harus kita jadikan sebagai alasan untuk belajar selera kepada amal itu aja. Karena begitu kita sudah wafat, maka selesai fase dunia. Malaikat kan nggak pernah tanya, ini siapa nih yang mau kita soal ini di alam kubur? Oh ini eselon 1 nih Pak. Oh eselon 1 ya harus hati-hati kita nanyanya nih Pak ya nanti gitu. Nggak ada itu Pak. Nah, mau eselon 0, mau eselon 1, mau eselon 2 nggak ada itu. Pertanyaannya sama. Jenis penghakimannya sama. Begitulah yang disebutkan di dalam kitab ketika menyebutkan tentang babul maut. Udah. Nah, untuk merekayasa ini nggak perlu dibenturkan. Ini yang kadang-kadang kita salah kaprah. Kalau gitu Ustadz, saya mulai detik ini akan meninggalkan dunia. Saya akan enggak, itu juga salah. Diiring-iringkan perjalanan itu. Ya, kalau banyak harta, banyaklah berbagi. Sesibuk apapun jangan tinggalkan perintah Allah. Kalau sedang gundah gulana, salah satu healing yang gak pernah ditinggalkan adalah qiraah Quran dan zikrullah. Boleh pergi ke pantai Cermin, silakan. Gak ada yang larang. Tapi jangan sampai satu-satunya tempat kita healing itu hanya pada hal-hal yang duniawi. Pastikan bahwa amal-amal sunnah itu menjadi salah satu media yang kita bangun untuk kita merelaksasi semua kesulitan-kesulitan hidup kita. Udah, berarti kita membangun keseimbangan. Ya. Sama ditanya, Ustadz, menurut Ustadz sedekah goceng itu sedikit atau banyak? Itu payah dijawab, Pak. Jawabannya itu, tanyalah uang di dompetmu berapa. Kalau uang di dompetmu 10.000, goceng itu banyak. Kalau uang di dompetmu 10 juta, goceng itu ngejek. Nah, gitu. Jadi sama, Pak. Kita ini ayo naik pangkat, naik tunjangan, naik gaji. Jangan itu yang dihitung, nggak perlu. Tapi tanggung jawab kita membangun kebaikan itu seberapa kuat, gitu dia. Dimudahkan Allah urusan. Dulu khawatir nggak bisa menyekolahkan anak, alhamdulillah bisa anak sekolah. Nah, komitmen keimanannya dikuatkan, komitmen ketaatannya dikuatkan. Dulu nggak pernah sholat sunnah, sekarang sholat sunnah. Jadi harus ada, Pak. Kalau enggak ya itu kita akan jomplang gitu. Dunia kita cita-citakan dengan sungguh-sungguh, tapi nilai-nilai spiritualitas dan ketaatan kita lihat kita bangun hanya kapan saja dia sempat atau tidak. Nah, penutup, maka inilah yang menjadi motivasi, ya. Kita ini tidak ada yang pandai menolong siapapun. Ya, Al-Infitor ayat akhir ya, 19 kalau saya enggak silap. Al-yauma la tamliku nafsul li nafsin say'an wal amru yauma izil lillah. Saya termasuk sering membaca ayat ini kalau lagi keras-keras hati, Pak. Jadi lagi keras hati, ayat-ayat yang begini ini harus dibaca, Pak. Ayat yang mengintervensi,
menakut-nakuti, penting Pak, agar kita lunak. Apa kata ayat itu? Pada hari itu apa? Wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin, di atasnya. Tahukah kau apa itu hari pembalasan? Sekali lagi, tahukah kau apa itu hari pembalasan itu, kata Allah. Al-yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Pada hari itu, kata Allah, enggak ada orang yang pandai mengurusi orang lain. Ya, karena orang akan sibuk mengurusi dirinya sendiri. Wal amru yauma idzil lillah, karena semua keputusan itu hanya ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sebenarnya ngeri Pak ayatnya. Jadi enggak bisa bergantung pada anak, enggak ada. Semua orang akan sibuk mengurusi dirinya sendiri. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan ya. Samanya itu, Ustadz, saya sudah akikahkan anak saya. Alhamdulillah, nanti di surga berarti saya ketemu sama anak saya. Ketemu. Jadi kayak mana Ustadz? Iya, anakmu sebaya dengan dirimu. Jangan kau anggap dia cencen. Ya, anak kita itu akan ketemu sama kita sama, karena umur orang di surga itu sama semua Pak. Nggak ada yang berbeda. Cuma kita hanya kenal bahwa dia adalah anak kita dahulu. Itu aja ya. Saya kira itu, terima kasih, mudah bermanfaat. Kalau ada tanya jawab saya silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar yang disampaikan Ustaz tersebut. Iya. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana upaya kita yang sistematis terstruktur agar target husnul khotimah itu tidak dapat. Karena kan keyakinan ini kan tidak permanen. Pada saat dia duduk di sini berbahaya, akhirat juga. Keluar dari ini baik lagi, kira-kira ada tidak hal-hal yang memang kita upayakan bisa secara sistematis gitu ya, sehingga keyakinan ini semakin lama semakin meningkat dan harapannya tetap husnul khotimah. Baik, sebenarnya itu problem semua orang ya, tapi mungkin gini, kalau nggak mau anak kita minum es, jangan lewati jalan yang ada jualan es. Ya kan, itu kan yang paling rumit kan begitu ya. Anak-anak itu kan kepengen minum es krim, tapi mamanya nggak mau anaknya minum es krim. Anaknya bilang, mama ini nggak pernah tahu betapa lezatnya es krim. Mamanya bilang, anak ini nggak pernah tahu kalau minum es krim bisa menyebabkan sakit. Kira-kira gitu. Makanya nggak pernah ketemu itu maunya emak dengan maunya anak untuk urusan es krim. Saya kira ini analoginya sama Pak. Kalau bicara tentang apa teknis dan modelnya, kalau kita berada di masjid maka kita tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau kita berada di rumah maka kita sering tertinggal sholatnya, maka sering-seringlah ke masjid. Itu dia. Iya Pak, jadi mengenali apa yang paling kurang dari diri kita, dan kalau itu kurang maka akan mengurangi bobot dan nilai kita, maka tempel dia Pak. Itulah namanya riyadhah, itulah namanya tazkiyatun nafs kalau dalam terminologi tasawuf. Manusia ini nggak bisa mengandalkan hanya menunggu hidayah dari Allah tanpa ada ikhtiarnya. Makanya dari satu sisi hidayah itu diusahakan, dijemput atau diikhtiarkan, di sisi lain sempurnanya hidayah itu sebab pertolongan dari Allah. Ya, jadi kitalah yang pandai. Kalau saya sih ajak. Nah, yang kedua, cobalah belajar. Ini kalau udah bicara teknis ya, karena pertanyaan kan teknis ya. Untuk mengurangi akal kalkulatif dalam setiap memaknai perjalanan hidup. Kadang-kadang semakin awak sholat, semakin ada saja ujian-ujian yang datang. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau akal kalkulatif yang dipakai, wah capek kita itu Pak. Itu kawanku nggak pernah sholat, ada aja duitnya. Awak nih yang sana. Akal kalkulatif kan, berhitung jadinya. Coba dikurang-kurangi itu. Karena bagi Allah
dalam terminologi takdir ya sama itu ya. 5 tambah 3 itu kan selalu asumsi kita adalah 8. Asumsi determinan namanya kalau dalam teori filsafat. 8 itu adalah angka yang pasti dari 5 tambah 3. Tapi kita suka nggak mau memberi ruang bahwa 5 tambah 3 itu juga adalah 4 tambah 4. Kita nggak suka itu. 5 tambah 3 sama dengan 4 tambah 4. Janganlah lagi 4 tambah 4, langsung 8 aja lah. Nah, kita maunya gitu. 4 tambah 4 sama dengan 10 kurang 2. Aduh, kok masih 10 kurang 2? Langsung 8 aja kenapa gitu. Nah, kita maunya gitu. Padahal ritme yang Allah buat itu adalah ritme yang dipanjangkan. Ya. Sehingga kita melihat kenapa orang cepat mendapat hasil, kita lama. Karena akal kalkulatif yang kita pakai. Coba kita heningkan akal kalkulatif ini. Kita lewati aja, itulah namanya percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang cepat naik jabatan itu lebih hebat daripada orang yang tidak naik jabatan? Secara kalkulatif ya, lebih hebat yang cepat naik jabatan. Tapi secara maknawi atau secara kualitas tunggu dulu, Pak. Beda-beda model Allah membangun kehidupan manusia. Ya, yang cepat naik jabatan sibuk, jarang di rumah, akhirnya dia sulit mengurusi anaknya karena anaknya juga jarang diperhatikan. Misalnya ini ya, yang belum naik jabatan lebih on time di rumah, jadi kualitas waktunya lebih terjaga kepada anak. Jadi di sini ditambah, di sini dikurangi, yang ditambah ini, yang ini dikurangi, yang kurang di sini ini ditambah. Jadi sangat ruwet sebenarnya. Dan kalau pandai melihat itu, insya Allah kita akan terus berbaik sangka kepada apa yang Allah hadirkan. Nah, maka cara ini yang dikuatkan. Jadi Pak, sama Pak, itu juga termasuk yang sedang saya ikhtiarkan di dalam diri saya. Apa yang kurang, maka tempel. Apa yang menjebak dosa, maka hindari. Hindari. Ini saya ceritakan lah, mudah-mudahan cerita ini tidak jadi aib gitu ya. Kadang-kadang kalau saya diundang pengajian misalnya atau taklim atau narasumber, itu kalau ibu-ibu yang undang kadang-kadang itu suka meleak-leak ngomongnya, tahu Pak? Apa kabar Ustadz? Udah lama ya nggak jumpa. Dia kalau ngomong sama suaminya dia bentak-bentak aja. Kok lama kali abang pulang? Sama suami orang dia ngomongnya lembut-lembut. Nah, jadi bagi saya bilang, saya kalau yang undang pengajian ibu-ibu saya nggak akan pernah nerima teleponnya, WA saja. Ustadz kok sok paten kali? Enggak, itulah bentuk cara saya menjaga-jaga. Jadi jangan dinikmati perjalanannya, jangan. Kalau tahu di situ ada tempat berpeluang untuk terpeleset, hindari. Nah gitu dia. Kalau enggak ya terjebak terus gitu Pak. Saya Ustadz sebenarnya mau menghindarinya Ustadz, tapi cemana lah Ustadz. Nah inilah modus namanya. Jadi apa saja tempat-tempat yang bisa menjebak kita. Kalau kita lewat situ maka akan tergelincir kita. Keimanan kita rendah, maka hindari aja tempat itu. Itulah namanya uzlah, itu mengasingkan diri. Nah, setidaknya itu ikhtiar yang terstruktur tadi ya ditanyakan. Saya cuma bisa jawab itu Pak, mohon izin Pak. Terima kasih. Ya, kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu bagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustaz. Yang kita sudah tahu bersama Ustaz, Islam itu iman, Islam, ihsan. Kalau tadi Ustaz menyatakan Islam itu kan syariat, iman itu iman sikap. Nah sekarang kadang-kadang ada yang menyampaikan bahwa ihsan ini yang jarang disentuh, ihsan ini. Kira-kira pelatihan kita sedikit tadi sudah jelaskan, tapi mungkin kami lebih dalam ya masalah teknik melatih ihsan kita. Itu satu hal. Yang kedua, kadang-kadang memang cenderung kita jadi
kita punya anak, istri, gitu ya. Ya seperti yang saya sampaikan, mungkin anak kita, istri kita, tapi kalau kita kadang-kadang terlihat sama mata kita, ya kalau lebih banyak istri kita ini melayani orang lain. Tanda kutip artinya seperti sama orangnya, aktivitasnya banyak, sementara kita kurang terus, karena itu saja. Ya ini kalau dari yang saya sampaikan tadi, kita jangan terjebak pada hal-hal seperti itu. Periksalah diri kita sendiri dulu. Ya, jangan kita menjadi terjebak dengan kondisi lingkungan kita, sehingga jadi melupakan diri kita itu sebenarnya fungsinya apa sih? Apa sih tujuan kita? Jangan kita larut dengan situasi di lingkungan tersebut. Tapi kita jangan sampai lupa kita bersama dan bakal mana gitu. Karena semua itu sebenarnya palsu aja. Jadi apa yang begitu kita lakukan, artinya kita itu ada egois dalam hal hidup kita ini. Itu mungkin kedua dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak. Yang pertama memang ihsan itu, kalau hadisnya menyebutnya, kalau kau berjalan melewati kehidupan ini, maka yakini dan azamkan bahwa Allah melihatmu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu kan kira-kira sambungan hadisnya begitu. Namun kalau kau tidak pandai merasa Allah melihatmu, tidak pandai kau merasa engkau melihat Allah, maka yakinilah bahwa engkau Allah akan melihatmu. Itulah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Allah akan selalu melihatmu. Kalau kita hubungkan ini kepada model hidup, maka berarti adalah kemampuan kita mengakses bahwa tidak ada satu hal pun yang lepas dari pantauan Allah SWT. Kalau dalam tasawuf namanya khauf. Munculnya rasa takut kepada Allah bukan karena Allah itu menakutkan, bukan. Karena Allah itu bukan makhluk. Jadi dia ini nggak bisa kita deskripsikan sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi rasa takut yang muncul dari kita itu karena kita ini selalu dalam pengawasan Allah. Untuk apa Allah mengawasi kita? Karena kita ini sudah diberi kekuatan untuk membangun kemampuan untuk membeda ini yang benar dan ini yang salah. Tapi kita tetap lalai gitu, tetap tidak awas ya. Nah ini dia, dikasih pisau, diperintah untuk memotong rumput, tapi yang kita potong leher orang gitu kira-kira. Jadi padahal sudah dikasih instrumennya. Pisau ini digunakan untuk memotong rumput, bukan untuk membunuh orang lain. Tapi kita bunuh orang lain. Nah, itu kan dipantau itu. Jadi ihsan itu adalah kemampuan mengakses iman dan Islam itu menjadi satu nilai yang tidak terpisah lagi. Ya. Nah, nanti kalau saya disuruh menerjemahkan secara luas, ihsan itu bagaimana kira-kira implementasinya dalam diri kita. Kita ini akan berbuat apapun di muka bumi ini, terlepas itu dinilai baik atau dinilai tidak manfaat kepada orang. Tapi jangan dinilai tidak baik, karena yang tidak baik itu memang nggak boleh dikerjakan gitu. Dinilai baik atau dinilai tidak manfaat, karena kadang-kadang ada yang kita buat baik tapi dianggap orang tidak manfaat. Dan sajiannya kepada Allah gitu. Sajiannya kepada Allah. Gimana ya? Misalnya kerja nih, dibilang istrinya, "Bang, rajinlah Bang kerja biar banyak duit Bang supaya kita bisa beli mobil," gitu. Motivasi beli mobil boleh, motivasi ke dunia. Tapi pensuasanaan kebatinan bekerja itu tidak boleh untuk dapat mobil. Dia akan benar-benar, ya Allah, rezeki kau yang antar, rezeki kau yang berikan. Ya, kemudahan kau yang berikan. Jadi tetap horizontalnya hidup, vertikalnya enggak mati gitu. Nah, inilah ihsan itu sebenarnya. Jadi gini dia, yang sering terjadi dia sistematis, Pak. Horizontal dulu, vertikalnya belakangan. Capek dulu kita pada urusan-urusan dunia ini, baru kita memilih untuk memprakarsai diri kepada hajat kepada Allah. Jadi itu juga nggak salah, tapi dia tidak panjang jadinya durasinya. Nah sama bekerja ini, sama orang nyapu gini ya. Kalau nyapu masjid, berpikirnya apa? Nggak digaji kok aku, ngapain aku nyapu masjid? Oke, itu berpikirnya horizontal.
Tapi kalau dinaikkan ke atas, ya Allah, di sini ada orang sujud, nanti kalau kotor nggak enak nih, bismillah. Itu pasti akan nyapunya enak itu, Pak. Sama itu, orang naik mobil. Ini sebenarnya sering terjadi sama saya ya. Saya kalau pulang kampung kadang-kadang naik KUPJ ke kampung mertua saya. Sampai Simpang, kadang-kadang ada ipar saya sering nelpon, "Bang, udah di mana biar dijemput?" Karena ke dalam itu ada jalan hampir 1,5 kilometer lagi. Saya kadang-kadang suka nggak ngasih tahu, Pak, karena saya membangun mau berpikir ya dari depan ke dalam saya jalan supaya olahraga. Tapi kalau bayangkan yang kita bayangkan itu adalah capek, pasti kita nggak akan mendapat manfaat. Jadi sebenarnya kemampuan membangun apa aja, cara berpikir saja. Nah, sama ini perjalanan, itulah ihsan itu. Ya, apapun yang kita kerjakan, kalau dia kita yakini menjadi sesuatu yang benar, tidak menyalahi perintah Allah, maka harap keduniaan ini sering tidak sesuai ekspektasi, kita no problem. Yang penting nilai kebenarannya jalan. Makanya kalau kau tak pandai merasa melihat Allah dalam makna yang abstrak ya, bahwa Allah memiliki langit dan bumi, maka yakinlah bahwa Allah akan melihat engkau. Perjalanan hidup kita ini akan terus dipantau. Itu kalau ihsannya. Nah, yang kedua itu bicara tentang apa tadi, Pak? Konkretnya ku ampusakum, individualis tadi ya. Iya, sebenarnya kalau mau diterjemahkan lagi, ayat ini kan ada ahlikumnya, Pak. Ku ampusakum wa ahlikum. Jadi ahlikum itu sampai pada terminologi orang yang kita sayangi. Jadi ada nggak orang yang bukan darah daging kita tapi kita sayangi? Ada, kawan kita, sesama muslimin dan sesama musliman. Jadi sebenarnya gini. Nah, di sini pelan-pelan ya kita ngomongnya supaya jangan salah ya. Kesan pertamanya individualistik. Oke ya. Tapi value-nya tidak boleh individualistik. Makanya penting untuk meluruskan niat. Misalnya nih, saya sholat. Kira-kira kalau saya sholat di masjid ini, efek dan akses sholatnya ke siapa? Yang paling pasti ke saya, karena yang sholat adalah saya. Berefek gak ke orang? Harusnya iya. Setidaknya ada orang yang belum sholat, ketika melihat kita sholat, terenyuh hatinya, takut kalau tinggal sholat. Jadi sebenarnya aksesnya harus ada itu, Pak. Makanya Al-Quran itu untuk sedekah memberi padanan kata sirra wa alaniyah. Itu menarik itu, Pak. Ya, berbagi dan bersedekah, berinfak itu boleh secara rahasia, boleh secara terang-terangan. Dan dua-duanya ini ada nilai yang benar. Enggak lebih baik satu di antara duanya. Para guru kita, para ulama kita justru memberi pembeda. Kalau masih niatnya enggak beres, belajarlah bersedekah secara sembunyi-sembunyi agar belajar berniat lurus. Kalau niatnya sudah beres, bisalah tidak terprovokasi dengan pujian orang, kira-kira gitulah ya. Dan dia ingin mengajak orang untuk berinfak dan bersedekah, maka silahkan terang-terangan. Nah, makanya kalau ada orang di papannya itu Pak Julfikar infak 1 juta, itu kan banyak orang yang berdebat itu, untuk apa harus dibuat namanya, kira-kira gitu kan. Kalau saya justru melihatnya jauh lebih moderat. Ya, setidaknya dengan nama itu kita terprovokasi secara positif untuk juga ikut berinfak dan bersedekah. Jadi jangan lagi dimaknai pamer ini, Ustaz, pamer ini ya. Nah, sekarang kita kembali kepada individunya. Kalau dia masih khawatir bahwa dengan membuat nama dia itu dia tidak benar-benar bisa ikhlas, belajarlah menyembunyikan nama. Nah, ini saya pernah kasih contoh, mungkin di sini pernah juga ini. Ini dulu pernah ada yang ngamalkan ini, guru kami tapi sudah pensiun. Ya, sudah emeritus lah, sudah tidak bekerja lagi di kampus nih. Ya, saya tahu karena saya memperhatikan dan saya menanya gitu. Jadi setiap sholat zuhur, sering dalam waktu ketika saya sholat zuhur di masjid dan saya ketemu sama dia, saya sering lihat dia memanggil mahasiswa kadang, atau memanggil pegawai-pegawai kadang, mengasih duit. Tapi dia tunjuk orang. Nah, itu setelah saya klarifikasi kayak gini, ini duit nanti kasih sama si Anu, kasih sama si Anu. Si Anu itu adalah tukang potong kebun di kampus kami. Ada pensiun dia, tukang potong kebun. Yang bapak itu yang
Ya, saya beberapa kali dalam kajian saya sampaikan itu. Awak aja baju bersih kadang-kadang nggak dapat sholat tepat waktu. Dia ini tukang kebun jorok Pak, begitu dengar azan dia ganti bajunya Pak, pakai sarung dia sholat. Kadang-kadang malu gitu, ya kan, awak baju bersih. Kenapa? Karena saya yakin itu nggak dibuat-buat itu, pasti itu karena zauknya, rasa. Lalu si Anu ini ngasih setiap habis sholat ngasih ini Pak, dan nggak bilang bahwa itu dari bapak itu, nggak. Jadi dia bilang jangan bilang ya itu dari saya. Nah coba ya, kalau kita bicara kausalitas, sebenarnya kan kalau si A ngasih ke si B untuk memberi ke si C, si D, yang dipujikan si B, karena yang ditahu yang memberi adalah dia. Si A kan nggak pernah dapat pujian ini, bahkan kadang-kadang dia dapat pikiran jelek, bapak itu kaya tapi nggak pernah ngasih kami ya, gitu kan? Nah saat itulah kalau menurut hemat saya, tapi kan saya nggak bertanya secara lugas karena beliau guru kami dan senior. Disitulah mungkin dia belajar niat yang ikhlas itu, meluruskan niat lah. Ya Allah, saya kasih ini biar ini yang dipuji. Jangan-jangan gara-gara itu sih dia juga ikut berinfak. Awalnya dia nggak mau berinfak karena saya sering titip sama dia, akhirnya dia mau berinfak. Ya saya kira sangat rasional yang dia lakukan itu. Kalau khawatir terjebak dengan pujian manusia terhadap semua kebaikan kita, maka sembunyikanlah semua kebaikan itu dari diri kita. Ya, sehingga apa? Kita yakin yang tak pernah salah menilai dan mengukur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu. Gitulah kira-kira ya Pak. Terima kasih. Ada lagi habis? Iya ya. Waktunya. Kita tutup doa ya. Ya, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.